Selamat siang saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan hari ini Sabtu 24 Desember 2022 bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Natasha Paruntu. Saudara, berikut ini adalah 2 topik utama Klik Indonesia Siang hari ini. Polri menyebut telah terjadi 114 kecelakaan di seluruh Indonesia pada hari pertama pelaksanaan Operasi Lilin 2022. Peninggalan bersejarah Gereja Merah di Kediri dipercantik jelang perayaan Natal. Kita awali Klik Indonesia Siang hari ini, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi kunjungan bagi keluarga tahanan KPK pada perayaan Natal 2022 dengan membuka 2 jenis layanan kunjungan, yakni tatap muka secara terbatas dan daring. Rumah Tahanan Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi membuka layanan kunjungan tahanan secara tatap muka terbatas dan kunjungan daring pada perayaan Natal 2022. Pendaftaran kunjungan tatap muka dan daring tersebut dimulai pada Minggu 25 Desember 2022 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk kunjungan tatap muka secara terbatas akan dilaksanakan pada 25 Desember 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Dalam layanan kunjungan, pihak Rutan KPK juga menetapkan sejumlah syarat bagi para pengunjung. Di antaranya, pengunjung adalah mereka yang merupakan keluarga inti para tahanan. Para pengunjung yang hendak melakukan kunjungan secara tatap muka juga tidak diperkenankan membawa alat komunikasi. Sementara itu, setiap tahanan hanya diperbolehkan menerima 3 orang pengunjung. Kunjungan secara tatap muka di Rutan KPK juga memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan mewajibkan pengunjung telah menerima vaksin dosis ketiga atau booster. Dan saudara, untuk mengetahui persiapan gereja dan pengamanannya jelang Natal, kita akan bergabung bersama Nahma Majid di Padang, Sumatera Barat, dan kemudian ada rekan kita Happy Guritman di Jakarta. Terlebih dahulu saya menuju ke Nahma. Nahma, bagaimana persiapan menjelang hari Natal di sana? Baik, terima kasih Natasha dan juga saudara. Benar sekali, jelang 1 hari perayaan Natal 2022 terlihat beberapa gereja di Kota Padang sudah mulai melakukan penyambutan dan persiapan dalam perayaan Natal tahun 2022 ini yang jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Seperti di Gereja GPIB Efrata Kota Padang, saat ini sudah melakukan pembenahan untuk menyambut sukacita Natal. Pembenahan yang dilakukan seperti merias gedung gereja dan juga memasang pohon-pohon Natal. Nantinya di Gereja GPIB Efrata Kota Padang ini tidak hanya gedung gereja utama saja, namun juga menggunakan gedung serbaguna yang nantinya ibadah Natal akan dilakukan di sana untuk kelancaran ibadah Natal nantinya. Dan untuk ibadah Natal akan dilakukan pada malam hari nanti sebagai misa ibadah malam Natal dan juga dilanjutkan esok hari untuk ibadah Natal utama. Dan informasi yang kami terima saudara dari Pendeta Gereja GPIB Efrata Kota Padang, Salmon Letemia, mengatakan bahwa nantinya ibadah Natal akan tetap mengedepankan protokol kesehatan meskipun mengingat kejadian COVID-19 sudah mulai landai. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan saudara, bahwasannya pada pukul 11 siang tadi sudah dilakukan sterilisasi gereja sebanyak 3
gereja di Kota Padang ini yang memang dijadikan tempat sebagai perayaan ibadah Natal tahun 2022. Sterilisasi ini dilakukan oleh personil Polresta Padang bekerja sama dengan personil Brimob Sumatera Barat, dan ini dilakukan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan juga menambah pengamanan nantinya pada saat perayaan Natal 2022. Dan untuk informasi tambahan yang dapat kami sampaikan, Natasha dan juga saudara, bahwasannya di Kota Padang telah didirikan posko pengamanan Natal dan pertukaran tahun baru. Nantinya ada 4, yaitu di beberapa pusat keramaian dan juga beberapa kawasan wisata. Diharapkan nantinya perayaan Natal ini dapat memberikan sukacita bagi jemaat umat Kristiani yang berada di Kota Padang. Demikian laporan dari Sumatera Barat. Kembali ke studio Natasha. Baik Nakma, terima kasih atas informasinya langsung dari Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya kita menuju ke Happy Guritman yang saat ini berada di Gereja Katedral Jakarta. Happy, kapasitas akan dibuka 100%, lalu bagaimana persiapan menjelang Misa Natal nanti malam? Ya, selamat siang Natasha. Tentu saja persiapan jelang Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta ini terus dilakukan, dan untuk pengamanannya ini semakin diperketat guna mengantisipasi ancaman gangguan ketertiban umum pada saat pelaksanaan Misa Natal malam nanti. Dan sebagai informasi bahwa Gereja Katedral Jakarta hari ini akan menggelar 3 kali Misa malam Natal dengan jadwal pada Misa pertama pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti. Ini adalah agenda yang diprioritaskan untuk orang lanjut usia, dan Misa kedua nanti dilakukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini akan digelar hybrid, yakni secara offline dan online, dan Misa ketiga ini Misa yang terakhir akan dilakukan pada pukul 21:30 yang digelar secara offline. Dan tentu saja pengamanan seperti yang saya sampaikan tadi semakin diperketat jelang pelaksanaan Misa Natal, dan untuk mencegah gangguan keamanan semua akses masuk gereja sudah dipasang alat screening X-ray untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para jemaat yang akan datang ke acara Misa Natal nanti. Dan terdapat 7 akses masuk ke gereja tersebut, dan setiap pintu masuk ini juga akan dijaga oleh aparat gabungan. Dan selain aparat gabungan, tentunya pihak dari Gereja Katedral Jakarta juga menerjunkan relawan untuk berjaga. Dan beberapa saat yang lalu, Natasha dan juga saudara, bahwa pihak keamanan telah selesai melakukan proses sterilisasi sekali lagi untuk menjamin keamanan para jemaat yang akan melakukan ibadah malam nanti. Dan tentu saja pengamanan di Gereja Katedral Jakarta ini juga melibatkan perangkat dan kendaraan pengamanan sesuai standar dan prosedur kepolisian. Ada dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang juga dilibatkan untuk membantu membuat arus lalu lintas di sekitar area Gereja Katedral Jakarta maupun Masjid Istiqlal ini tetap lancar begitu, meskipun kami tadi telah terima informasi bahwa tidak akan ada penutupan ataupun pengalihan arus, karena dari pihak gereja pun juga sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk para jemaat yang akan mengikuti Misa Natal 2022 secara langsung mulai sore nanti. Di antaranya adalah kantong parkir yang disediakan di Santa Ursula Lapangan Banteng, kemudian Santa Ursula Pasar Baru, di belakang TNI Angkatan Darat juga ada, basement Masjid Istiqlal hingga gedung Kementerian Agama. Untuk saat ini demikian dapat kami informasikan, kembali ke Anda Natasha. Baik, Happy Guritman melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Sebelumnya ada rekan kita Nakma melaporkan langsung dari Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, terdapat gereja tua bernama Gereja Merah yang memiliki bangunan tua dan bersejarah. Menariknya, Gereja Merah tersebut peninggalan zaman kolonial Belanda dan berumur 112 tahun. Inilah Gereja Merah yang berada di seputaran Bundaran Sekartaji, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Gereja Merah memiliki nama asli Gereja Protestan Barat Immanuel. Dari catatan prasasti, Gereja Merah diresmikan pada 21 Desember 1904 oleh Pendeta Dominus J. Broers. Nama Gereja Merah
mulai digunakan sejak sekitar tahun 1996 setelah seorang pendeta kala itu memutuskan untuk merubah warna gereja dari putih gading ke warna merah. Hingga kini, warna ini telah dipertahankan sebagai ciri khas gereja yang kini masuk dalam cagar budaya. Arsitektur gereja merah sangat khas dengan gaya zaman kolonial Belanda dengan pintu dan jendela yang masih asli terbuat dari kayu jati dan kaca serta bangunan terbuat dari batu bata. Mimbar dan kursi lemari juga masih tetap tidak diubah. Bahkan bangunan gereja merah terbuat dari batu bata dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Di gereja juga masih tersimpan rapi kitab Injil kuno yang kini telah berusia hampir 1,5 abad. Kitab Injil kuno dengan ukuran 43 x 29 cm dengan ketebalan 10 cm diterbitkan pada September 1867 dengan bahasa Belanda. Kitab ini disimpan di kotak kaca altar gereja meski warna kertasnya telah berubah setengah coklat, namun tulisannya masih jelas dan dapat terbaca. Tanggal 21 Desember 1904 menjadi bahagian gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Kurang lebih usia gereja ini 100 sampai hari ini, besok tepat pada tanggal 21 Desember 118 tahun. Awal mulanya yang saya baca-baca sedikit dari data, gereja ini berwarna putih. Tahun 94 oleh pendeta Tomana diganti dengan berwarna merah. Saya belum tahu dasarnya kenapa, namun itu akan menjadi identik sekali dengan warna merah begitu. Nah, sejak saat itu sampai detik ini gereja ini menjadi ikon Kediri dan orang banyak mengenal bukan GPIB, tapi orang mengenal dengan Gereja Merah. Momentum perayaan Natal, Gereja Merah mulai mempercantik diri. Pernak-pernik Natal mulai terpasang di dinding gereja, termasuk pohon Natal, lampu-lampu hias, dan hiasan menarik terpasang di dinding Gereja Merah. Dari Kediri, Chandra Adi Surya melaporkan. Saudara, suasana perayaan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini diwarnai dengan begitu banyak hiasan pohon Natal yang mewarnai sejumlah titik di kota Atambua, Kabupaten Belu. Uniknya, sejumlah masyarakat menggunakan jagung dan cabai yang dirangkai menjadi replika pohon Natal. Momen Natal selalu diisi dengan begitu banyak hal unik untuk menyongsong hari kelahiran Yesus ke dunia. Misalnya di kota Atambua, Kabupaten Belu. Warga sangat antusias dalam menyambut Hari Raya Natal dengan membuat replika pohon Natal di sejumlah titik kota Atambua. Salah satu replika pohon Natal yang unik di kota ini yakni dengan berbahan dasar buah jagung dan cabai yang dirangkai menyerupai pohon Natal setinggi 4 meter. Ide ini digagas oleh sejumlah warga karena melihat potensi pertanian hortikultura yang cukup bagus di wilayah Kabupaten Belu. Pengerjaan pohon Natal ini menggunakan ratusan jagung jenis pulut. Pulut manis dan jagung manis yang dikombinasikan dengan ratusan cabai merah besar. Pembuatan pohon Natal jagung ini juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, khususnya para petani untuk memanfaatkan potensi lahan, sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang besar dengan mengolah pertanian hortikultura. Selain itu, pohon Natal ini pun bisa menjadi salah satu spot foto yang menarik bagi masyarakat di kota Atambua di saat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Ya, sebenarnya konsep pohon Natal dari sayuran ini bukan baru tahun pertama ini. Nah, tahun kemarin itu sudah dilakukan itu dengan konsepnya cabai keriting. Nah, tahun ini kita mengambil temanya dengan jagung manis, terus jagung pulut dengan ada pulut manis juga. Jadi ada beberapa varietas yang coba kami kenalkan. Nah, ditambah dengan konsepnya kita sisipkan dengan Pembuatan pohon Natal yang terbuat dari jagung dan cabai ini dibuat dalam rangka menyongsong hari kelahiran Yesus.
Jagung dan cabai dipilih sebagai ikon pada pohon Natal karena bernilai ekonomis sehingga bisa menguntungkan masyarakat, khususnya para petani. Tujuan daripada pembuatan ini pohon Natal ini supaya kita bisa memotivasi petani dulu supaya lebih giat lagi untuk menanam jagung dan hortikultura. Apalagi tahun depan kita mau menghadapi resesi. Pohon Natal ini bisa menjadi sarana edukatif kepada masyarakat, khususnya kepada para petani. Selain itu, pohon Natal ini bisa dijadikan sebagai salah satu spot foto bagi masyarakat di Kota Atambua selama momen Natal dan Tahun Baru. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT, melaporkan. Menjelang Natal, penjual pernak-pernik akui alami peningkatan. Pembeli tidak hanya berasal dari Singkawang saja, melainkan berasal dari kabupaten tetangga. Kunjungan warga ke toko penjual pernak-pernik Natal menjelang 2 hari perayaan Natal terjadi peningkatan pembelian bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Salah satu penjual pernak-pernik Haryanto mengaku meningkatnya pembelian dikarenakan pada tahun ini pandemi COVID-19 mengalami kelonggaran sehingga umat Kristiani antusias menghiasi rumah-rumah mereka. Pada Natal tahun ini penjual mengaku pernak-pernik yang banyak dibeli umat Kristiani adalah hiasan pohon Natal dan gantungan hiasan Natal lainnya. Lebih baik daripada tahun lalu. Ya mungkin tahun lalu ada COVID ya, jadi orang lebih pilih di rumah gitu ya. Pohon-pohon Natal dan juga gantungan-gantungannya. Ya, harapan saya semua tahun depan lebih bagus lagi dan COVID kan udah nggak ada lagi gitu ya. Sementara selain membeli pernak-pernik, pembeli yang datang ke Singkawang tidak hanya berasal dari kota Singkawang saja, melainkan dari daerah tetangga seperti Bengkayang juga banyak berbelanja kebutuhan Natal yang diperkirakan akan meningkat hingga hari esok. Ari Satriansyah, TVRI Kalbar melaporkan. Dan saudara, rangkaian informasi jelang libur Natal dan Tahun Baru akan kami sajikan dalam segmen Natal dan Tahun Baru berikut ini. Pada libur Natal dan Tahun Baru terjadi kepadatan penumpang pesawat terbang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sejumlah penumpang pesawat terlihat antri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Para penumpang didominasi untuk rute penerbangan domestik. Hal ini terjadi jelang libur Natal dan Tahun Baru. Meningkatnya jumlah penumpang dikarenakan sudah libur anak sekolah. Di samping itu, hari ini merupakan terakhir aktivitas bekerja sebelum libur Natal. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan penumpang terus terjadi, bahkan puncak arus libur Natal diprediksi terjadi 23 Desember dengan jumlah penumpang mencapai 159.000 orang dan pergerakan jumlah pesawat mencapai 1.020 pesawat. Bahkan pada periode Natal dan Tahun Baru ini ada 2.700 permintaan extra flight sehingga jumlah pergerakan penumpang diperkirakan naik 12%. Menurut Irfan Setiaputra, Dirut Garuda mengatakan, memantau pergerakan penumpang di Terminal 3, tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak pekan kemarin. Jumlah penumpang naik hingga 30% jika dibanding bulan November. Begitu juga dengan jumlah pergerakan pesawat naik hingga 20%. Pada periode Nataru ini sudah dipersiapkan 1,3 juta tempat duduk maskapai Garuda dan Citylink. Penumpang rata-rata pergi untuk rute Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Lombok. Sama, kenaikan juga, jadi kita estimasi sekitar kenaikan 30%. Jadi ini yang kita sedang maksimalkan. Sementara penumpang Jessica tujuan Bali mengatakan akan menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan keluarga.
Padahal tidak direncanakan sejak jauh hari, namun untuk harga tiket pesawat ada kenaikan sebesar 40% jika dibanding hari biasa. Denpasar. Ini mau liburan atau pulang kampung? Mau liburan. Oh, liburan dengan siapa aja? Keluarga. Kalau boleh tahu ketika beli tiket kemarin ada kenaikan nggak sih? Kayaknya ada ya. Karena kemarin beli 1,7 sekali jalan. Dihimbau untuk calon penumpang pesawat dapat tiba 3 jam lebih awal karena bakal terjadi kepadatan penumpang jika dibanding hari biasa. Dan saudara, untuk memantau kepadatan penumpang di sejumlah bandara, kita telah terhubung dengan reporter Muhammad Sawal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemudian ada rekan kita Widya Utami di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Kita terlebih dahulu ke Sawal. Sawal, bagaimana situasi terkini di bandara saat ini? Iya, Natasha, berbicara soal bagaimana situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini sejak tadi pagi kami memantau di Bandara Soekarno-Hatta ini, khususnya di Terminal 3 ini kami memantau memang sudah terjadi kenaikan atau lonjakan penumpang yang hendak keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ini menuju ke beberapa daerah atau destinasi mereka, mengingat yaitu masuknya Natal dan Tahun Baru atau Nataru, sehingga momen ini disempatkan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarga mereka. Memang di Terminal 3 ini atau khususnya di Bandara Soekarno-Hatta ini sudah terjadi kenaikan atau kelonjakan penumpang sejak kemarin, yaitu tanggal 23 Desember 2022, tepatnya pada hari Jumat kemarin merupakan puncaknya keberangkatan para wisatawan atau para penumpang yang hendak keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ini untuk menuju ke beberapa destinasi. Untuk data yang berhasil kami peroleh dari pihak AP2 Bandara Soekarno-Hatta ini, untuk di Terminal 1 saja, Natasha, ada sekitar 200 lebih penerbangan yang melakukan penerbangan, artinya naik ini sekitar 21%, sementara untuk passengernya di Terminal 1 ada sekitar 25.369 passenger, artinya naik sekitar 19%. Sedangkan untuk di Terminal 2 ini pesawat yang disediakan ada sekitar 359 yang melakukan penerbangan, sementara untuk passengernya naik ada sekitar di 42.459. Sementara untuk di Terminal 3 ini sendiri, Natasha, untuk pesawat yang disediakan yaitu ada di 408 pesawat, artinya naik di 42%, dan sementara untuk di passengernya naik di sekitar 49%. Ada total passenger yang terdata 64.407. Sementara itu untuk per hari ini saja, Natasha, kami mendapatkan informasi sudah ada lebih sekitar 1.000 pesawat yang sudah melakukan proses penerbangan. Ada beberapa destinasi, Natasha, yang dikunjungi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak bandara, ada 4 tujuan yang paling tinggi peminatnya, yaitu tujuan pertama adalah Denpasar, Bali, yang kedua Kano atau Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan, yang ketiga adalah Surabaya, dan keempat adalah Makassar. Tentunya lonjakan ini akan terus diprediksi akan terjadi menjelang pergantian tahun, Natasha. Dan sementara itu, Natasha, kemarin juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga meninjau langsung ke Bandara Soekarno-Hatta ini untuk melihat seperti apa kesiapan pihak bandara untuk menyambut Nataru ini, di mana kemarin Menteri Perhubungan juga mengingatkan atau menghimbau kepada masing-masing maskapai untuk tidak menaikkan harga pesawat, Natasha. Sementara itu Menteri Perhubungan juga meminta kepada pihak bandara untuk menambah jam operasional kerja dari 12 jam bisa menjadi ke 15 jam, bahkan bisa lebih ke 18 jam. Tentunya optimal ini terus dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penumpang yang hendak bepergian lewat dari Bandara Soekarno-Hatta ini. Natasha, untuk sementara yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio, Natasha. Baik, terpantau terjadi kenaikan penumpang sekitar 50% di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih Sawal atas informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Sumatera Utara. Widya, bagaimana kepadatan penumpang di sana? Bisa kami terpantau dari layar bahwa ada cukup banyak penumpang yang mengantri di sana.
Ya baik, selamat siang Natasha dan juga pemirsa. Benar sekali mengingat pada hari ini diprediksi merupakan puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru. Memang Natasha sejak pagi tadi terpantau calon penumpang yang akan berangkat ataupun juga yang datang melalui Bandara Kuala Namu terus mengalami peningkatan. Seperti memang saat ini, siang ini terpantau jumlah penumpang terus mengalami peningkatan untuk kemudian berangkat ataupun juga tadi kami pantau di pintu kedatangan terus juga datang melalui Bandara Kuala Namu. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi bahwasannya kepadatan ini akan terus terjadi hingga sore nanti. Dan terkait dengan data juga, Natasha, kami sampaikan berdasarkan data terakhir yang kami peroleh di pukul 12 tadi malam, bahwasannya untuk total penerbangan di Bandara Kuala Namu tercatat sebanyak 215 penerbangan dan ini mengalami kenaikan sebesar 60% dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Dan juga untuk jumlah penumpang baik itu yang datang ataupun yang berangkat mengalami kenaikan sebesar 80% dan untuk totalnya di tahun ini yaitu sebanyak 28.808 penumpang. Dan meskipun memang beberapa waktu belakangan harga tiket pesawat sempat mengalami kenaikan, namun kebanyakan para calon penumpang mengatakan bahwasannya untuk kemudian menggunakan jasa transportasi udara ini merupakan suatu kebutuhan, sehingga meskipun harga tiket sempat mengalami kenaikan, namun mereka merasa tidak keberatan untuk tetap menggunakan jasa transportasi udara untuk kemudian bisa berlibur dan bertemu dengan keluarga. Kembali kami sampaikan juga bahwasannya penerbangan di Bandara Kuala Namu ini tinggi, masih didominasi oleh penerbangan domestik. Dan kemudian Natasha dan juga pemirsa, kami sampaikan seiring dengan peningkatan jumlah penumpang, pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu terus memastikan seluruh fasilitas untuk bisa dinikmati oleh para calon penumpang seperti disediakannya posko pengamanan gabungan TNI Polri di pintu kedatangan yang selalu bersiaga untuk kemudian membantu para pemudik di Bandara Kuala Namu. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari OIC Bandara Kuala Namu, Suparman. Kalau kita lihat dari hari kemarin ya, itu terjadi kenaikan, itu cukup signifikan. Untuk penerbangannya sendiri, flightnya dibandingkan dengan tahun 2021 kemarin, itu terjadi kenaikan untuk flightnya itu 60%. Untuk penumpangnya dibandingkan dengan hari kemarin, itu terjadi kenaikannya itu 80%. Kalau untuk flightnya dari tahun 2021 itu 131 flight, di 2022 215 flight, jadi terjadi kenaikannya 60%. Iya, baik Natasha, diimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan sekali lagi untuk juga tetap melengkapi semua dokumen perjalanan. Demikian, kita kembali ke studio. Baik, Widya Utami melaporkan langsung dari Sumatera Utara. Sebelumnya ada rekan kita Sawal melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, jelang perayaan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, jumlah penumpang pesawat udara di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu mengalami peningkatan 40% dibandingkan tahun lalu. Suasana di area Bandara Mutiara Sis Al Jufri yang terlihat di terminal keberangkatan maupun kedatangan. Penumpang yang pergi dan datang umumnya berasal dari kota besar, di antaranya Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kota Makassar. Pihak Bandara Mutiara memprediksi peningkatan jumlah penumpang di masa libur Natal dan Tahun Baru meningkat. Jika tahun lalu hanya berkisar 400 penumpang per hari, maka tahun ini bertambah 1.000 orang per hari. Menurut Kepala Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Rudi Ricardo, untuk jumlah penumpang Nataru saat ini masih sama seperti hari biasanya, yakni berkisar 1.000 penumpang dengan 22 kali take off landing per hari. Masih konsisten baik berangkat maupun datang. Rata-rata kita di antara 1.000 penumpang per harinya. Kargo masih sama konsisten, ya kita bisa di 20, 23 atau 25 ton per harinya. Iya, masih konsisten di hari biasa dengan hari-hari saat ini. Untuk penumpang, sehari itu kita 22 take off landing. Meski tak ada lagi pengetatan seperti tahun sebelumnya,
para penumpang diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, para penumpang pesawat juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Untuk antisipasi keamanan dan pelayanan penumpang selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu bersama sejumlah instansi telah mendirikan posko terpadu di area bandara. Rian Saputra, TVRI Sulawesi Tengah. Ratusan penumpang memadati Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Pada puncak arus mudik tahap pertama ini, jumlah penumpang mengalami peningkatan hingga 100% dibandingkan hari normal. Ratusan warga dari berbagai kawasan memadati area Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Pada arus mudik Natal kali ini, jumlah penumpang mengalami peningkatan hingga 100%. Jika pada hari normal jumlah penumpang hanya sekitar 400 orang, namun saat ini pihak terminal memberangkatkan 800 penumpang setiap harinya. Sejak tanggal 9 Desember lalu, pihak terminal telah memberangkatkan 2.836 penumpang ke berbagai tujuan dengan menggunakan 400 armada bus. Keberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan masih didominasi dengan tujuan Pulau Sumatera. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Yulza Ramadoni, menyebut bahwa puncak arus mudik jatuh pada hari Jumat dan Sabtu ini. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang akan terus terjadi. Update sampai dengan tanggal 23 hari ini ya, yang dimulai angkutan Natal itu dari tanggal 19 Desember bisa kami informasikan. Itu ada penumpang berangkat dari Terminal Bis Kampung Rambutan sebanyak 2.856 penumpang dengan menggunakan 400 bis. Sementara puncak arus mudik tahap 2 yakni pada libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 dan 31 Desember mendatang. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Saudara, Pelabuhan Merak Banten membuka 7 dermaga untuk pelayanan penyeberangan pada libur Natal 2022. Informasi selengkapnya akan disampaikan Rajiv Sampuaga langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat siang Rajiv, bagaimana pelayanan penyeberangan di sana pada hari ini? Baik, selamat siang Natasha dan juga saudara. 7 dermaga yang berada di Pelabuhan Merak Banten kali ini dibuka semuanya pada jelang Natal ini. Dan pada sebelumnya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2022, ASDP telah menutup sementara jalur penyeberangan Merak Banten dikarenakan terjadi cuaca buruk yang menyebabkan gelombang tinggi dan angin kencang. Namun pada Jumat pagi tepatnya tanggal 23 Desember 2022, ASDP juga kembali membuka jalur penyeberangan, namun masih dalam secara bertahap. Dan pada Jumat malam pihak ASDP juga telah membuka ke-7 dermaga yang berada di Pelabuhan Merak Banten ini. Dan pada situasi untuk saat ini terpantau untuk tidak ada antrian kendaraan, di mana pada sore hari kemarin hingga pagi hari tadi terdapat antrian yang cukup panjang dikarenakan dari intensitas kendaraan yang tinggi. Dan untuk pada siang hari ini tidak terdapat antrian yang panjang dikarenakan banyaknya pengguna atau masyarakat yang ingin menggunakan penyeberangan Merak Banten ini digunakan untuk waktu-waktu pada jam-jam tertentu saja, di mana pada pagi hari dan siang atau sore hari menjelang malam itu terdapat antrean yang cukup panjang. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa tadi malam tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat telah terjadi mobil tercemplung ataupun tercebur dikarenakan ada tali yang untuk penyanggah dari kapal tersebut lepas dan menyebabkan satu mobil dari pengguna penyeberangan tersebut tercemplung. Namun pihak Basarnas dengan
ASDP juga sudah berkoordinasi langsung untuk mengevakuasi 2 korban yang berada di dalam mobil tersebut. Dan saat ini telah diberlakukan atau sedang dievakuasi dari mobil yang tercemplung pada malam hari tadi. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Menteri Perhubungan akan mengunjungi Pelabuhan Merak untuk meninjau situasi atau persiapan yang berada di Pelabuhan Merak ini. Dan kami juga tetap menghimbau kepada para pengguna atau pengguna penyeberangan ini agar membeli tiket secara online, di mana untuk tiket Ferry ini dapat dibeli di online maupun di rest area yang berada di tol Tangerang Merak, Banten. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara dari Pelabuhan Merak, Banten. Rajiv Samboga melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih, selamat bertugas kembali Rajiv. Ya, dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Senang sekali saya Desi Novianti bisa kembali menyapa Anda dalam kuis 5x5. Bersifat memandang rendah atau mengejek? Silakan biru. Sinis, benar jawabannya. Mengatur strategi dan menjawab dengan tepat, mengasah wawasan Anda. Bagaimana, masih semangat? Bersama saya Desi Novianti hanya di kuis 5x5. Kuis 5x5 setiap Sabtu dan Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Selamat siang saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Saudara, Korlantas Polri telah mempersiapkan imbauan terkait persiapan kelancaran dan keselamatan dalam berlalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru 2023. Puncak arus mudik Natal diperkirakan telah terjadi pada 23 Desember 2022. Korlantas Polri mulai mengantisipasi lonjakan kendaraan mulai dari rest area yang menjadi titik trouble spot pada libur Nataru tahun lalu. Saat ini, Korlantas mulai melakukan koordinasi dengan pengelola untuk mengatur keluar masuk kendaraan di rest area. Terkait kebijakan kontraflow dan one way, Korlantas juga memiliki indikator untuk menerapkan. Apabila kendaraan melebihi 2.500 dalam 1 jam di jalur tol, maka akan diberlakukan kontraflow 1 lajur. Dan jika melebihi 6.000 kendaraan, akan diterapkan 2 lajur. Korlantas Polri mengimbau masyarakat di beberapa titik jalan agar tidak terjadi kepadatan. Perjalanan ke arah Merak sebaiknya dilakukan pada siang hari, karena akan terjadi penumpukan pada malam hari.
Selain itu, Korlantas Polri juga mengimbau agar masyarakat terus waspada terkait adanya bencana longsor dan banjir. Dan berikutnya kita telah terhubung dengan reporter Shelma Wulandari di Tol Cikampek, Jawa Barat dan Almirah Cahya di Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Shelma. Shelma, dari pantauan Anda, bagaimana kepadatan pengendara di rest area KM 57A Cikampek? Siang Natasha dan saudara, memang dari pantauan kami arus lalu lintas di kilometer 55 hingga 57 jalan tol Jakarta Cikampek ini sudah dipadati oleh kendaraan pribadi dan sudah mulai padat merayap. Kendaraan didominasi oleh kendaraan berplat nomor B yakni dari Jakarta. Kemudian untuk mengurai kemacetan, Dirkagum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menyatakan pihaknya akan melakukan dan sudah melakukan kontraflow, salah satu upaya untuk mengurai kemacetan tersebut, dan kontraflow ini dilakukan mulai pada pukul 9:40 pagi tadi hingga saat ini. Kemudian penyebab dari kemacetan sendiri ini adalah terdapat kecelakaan beruntun yang terjadi dengan 3 mobil di Jalan Layang Tol Layang MBZ yakni Muhammad bin Zaid. Kemudian saat ini petugas masih mengupayakan penanganan peristiwa tersebut. Dan sementara suasana dan kondisi di rest area kilometer 57A ini sudah mulai banyak didatangi oleh kendaraan pribadi, tepatnya oleh keluarga, Natasha. Dan kendaraan, namun padatnya kendaraan di sini tidak menumpuk, Natasha. Dan masih pengendara ini memarkirkan kendaraannya dengan tertib. Kendaraan yang singgah di sini dominan juga lagi-lagi dari Jakarta berplat nomor B. Kemudian petugas-petugas dalam hal ini polisi lalu lintas sudah disiagakan untuk menertibkan dan untuk mengatur kendaraan yang ingin memasuki rest area di kilometer 57A ini. Selain itu juga ada petugas rest area sendiri yang selalu mengingatkan kepada pengendara untuk parkir dan beristirahat di rest area ini hanya selama 30 menit, Natasha. Untuk hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan kendaraan yang ingin beristirahat lama di rest area. Kemudian juga selain petugas rest area, petugas parkir juga selalu mengingatkan dan juga melarang pengendara untuk memarkirkan kendaraannya secara paralel, karena lagi-lagi dikhawatirkan jika kendaraan diparkir secara paralel akan terjadi penumpukan kendaraan yang ingin masuk ke rest area kilometer 57A. Untuk sementara informasi itulah yang dapat kami sampaikan. Natasha di studio. Baik, Shelma, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya menuju ke Almira. Almira, dari pantauan Anda, apa yang dipersiapkan oleh pengelola dalam menyambut libur Natal saat ini? Baik Natasha dan juga saudara, jelang momen liburan Natal dan Tahun Baru 2022-2023 ini memang dibarengi dengan juga liburan sekolah, di mana tempat wisata ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satunya ada di Taman Safari Bogor, Jawa Barat ini. Dan tadi memang terpantau di depan pintu loket dan pintu masuk Taman Safari mengalami antrian panjang yang didominasi oleh mobil kendaraan roda 4 dan juga bus pariwisata. Dan untuk kunjungan wisatawan di sejumlah objek wisata Jawa Barat ini memang diprediksi lebih meningkat daripada tahun lalu. Dan di Taman Safari sendiri ini kapasitas wisatawan meningkat sebanyak 75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan dapat kami informasikan juga saudara, Taman Safari ini memiliki kapasitas sebanyak 22 hingga 23 ribu wisatawan, namun pihak Taman Safari sendiri membatasi hanya sebatas 70% saja yang wisatawan yang bisa masuk ke Taman Safari untuk agar tidak terjadi penumpukan wisatawan di dalam tempat wisata. Dan memang dominasi di Taman Safari ini kebanyakan dari keluarga dan juga anak-anak. Dan meskipun pemerintah menerapkan PPKM level 1, tidak mengurung niat para keluarga dan juga
masyarakat ini untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Barunya di Taman Safari ini. Dan untuk mengetahui kebijakan di Taman Safari Bogor, Jawa Barat, berikut statement dari General Manager TSI Bogor, Emeraldo Paringkuan. Ya, kami masih mengikuti sebenarnya PPKM yang level 3 dan 2 sebenarnya. Jadi yang pertama Peduli Lindungi juga kami tetap terapkan, ya. Lalu seperti awalnya waktu PPKM 3 dan 2 kita anjurkan untuk berjarak. Nanti di dalam kami masih mengoperasionalkan Satgas COVID, ya, yang mereka sudah bekerja sama dengan Departemen Kesehatan terkait yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi Satgas ini berkeliling untuk memastikan di area-area tertentu mengikuti seperti antrian, pemakaian masker, tidak bergerombol, itu akan terus-menerus berkeliling untuk mengingatkan. Baik Natasha dan juga saudara, di Taman Safari ini pada momen Natal dan Tahun Baru akan mengadakan event spesial seperti event performance dan juga ada parade dengan para satwa. Dan dapat kami informasikan juga General Manager TSI Bogor, Emeraldo Paringkuan, mengimbau juga kepada masyarakat agar tidak berlibur jika mengalami sakit dan juga merencanakan libur dari jauh-jauh hari dan memantau berita apabila terjadi ada kebijakan dari pemerintah daerah. Demikian, kembali ke studio. Baik, Almira Cahya melaporkan langsung dari Taman Safari, dan sebelumnya ada rekan kita Shelma melaporkan langsung dari Tol Cikampek. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Saudara, Korlantas Polri menyatakan telah terjadi 114 kecelakaan di seluruh Indonesia pada hari pertama pelaksanaan Operasi Lilin 2022. Operasi Lilin 2022 merupakan operasi pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2023. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, pada hari pertama Operasi Lilin 2022, tercatat ada 114 kecelakaan dengan korban meninggal dunia 18, luka berat 10 dan luka ringan 123 orang. Jumlah ini merupakan total kecelakaan di seluruh Indonesia. Dirgakum Korlantas Polri mengatakan, evaluasi hari pertama Operasi Lilin, Korlantas akan berfokus pada arus lalu lintas terutama di jalur wisata. Hal ini dilakukan karena kemungkinan akan ada kepadatan lalu lintas di tempat-tempat liburan, diantaranya di puncak maupun tempat wisata lainnya. Jumlah kecelakaan, ya, ada di hari pertama ada 114 kejadian. 114 kejadian dengan korban meninggal dunia 18. Ya, di hari pertama Operasi Lilin 2022 ini ada 114 kecelakaan, ya. Meninggal 18, luka berat 10 dan luka ringan 123. Itu ya untuk evaluasi kemarin hari pertama Operasi Lilin. Korlantas Polri juga akan melakukan pengamanan di sekitar tempat ibadah untuk jalur di sekitar tempat ibadah di beberapa wilayah yang akan dilakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar di sekitar tempat peribadatan yang dilakukan pada malam ini. Saudara, arus lalu lintas yang menuju sejumlah tempat wisata di wilayah Malang Raya mulai terpantau padat. Informasi selengkapnya kita telah tergabung dengan Firda Brilianti langsung dari Simpang Karanglo, Malang. Selamat siang, Frida. Bagaimana antisipasi kepadatan arus lalu lintas pada libur Natal di Malang? Ya, selamat siang Natasha dan juga saudara, dapat kami informasikan langsung dari Malang, tepatnya di Simpang 4 Karanglo di depan Pos Pelayanan Nataru Polres Malang, bahwa memang saat ini masih terpantau padat sesuai prediksi bahwa kepadatan arus lalu lintas terjadi pada hari ini dan juga besok, karena memang saat ini masih dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan pribadi maupun mobil bus pariwisata yang akan melakukan
aktivitas liburan di sejumlah tempat wisata di Kota Malang maupun Kota Wisata Batu. Dan saat ini saya sudah berada di Simpang 4 Karanglo yang mana merupakan perempatan atau persimpangan pertemuan antara jalur dari Kota Surabaya, Pasuruan menuju Kota Malang dan Kota Batu. Dan sampai saat ini memang terpantau padat untuk kendaraan roda 4. Sejak tadi dipenuhi oleh bus-bus pariwisata dan juga mobil pribadi yang akan mengarah ke tempat-tempat wisata menuju Kota Wisata Malang ataupun Kota Batu. Dapat kami informasikan pula hingga hari ini yang merupakan hari kedua dari operasi Lilin Semeru yang dilaksanakan oleh Polri dan juga Polda Jawa Timur. Untuk personel gabungan yang disiagakan di wilayah Polres Malang adalah 438 personel yang digunakan untuk mengantisipasi antara kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas yang terjadi saat libur Natal, yang terdiri atas TNI Polri, kemudian ada juga tim gabungan dari tim kesehatan, relawan, dan juga organisasi masyarakat. Dan untuk di pos pelayanan Polres Malang sendiri sudah disediakan. Kemudian untuk comment center, baik itu CCTV untuk melihat pantauan arus lalu lintas di sejumlah wilayah Polres Malang. Ada juga kemudian monitor untuk BMKG mengetahui terkait pemantauan gempa dan juga intensitas hujan di wilayah Malang dan sekitarnya. Kemudian untuk pos pelayanan ini juga menyediakan pos vaksinasi, baik vaksinasi 1, 2 ataupun booster bagi para pengunjung atau aktivitas pelayanan yang dibutuhkan untuk melakukan lalu lintas di sekitar Polres Malang ini yang belum melakukan vaksinasi. Kami juga dapat informasikan bahwa di pos pelayanan ada pula pos-pos untuk melakukan istirahat ataupun pos untuk memeriksa kesehatan yang sudah disiagakan sejak kemarin, namun sampai saat ini masih belum terlalu ramai sehingga ini bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat yang juga melewati pos pelayanan di Karanglo untuk dapat memanfaatkan layanan-layanan tersebut. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari Karanglo, Malang. Terima kasih. Kembali ke Natasha di studio. Baik, Frida Brilianti melaporkan langsung dari Malang. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Kementerian Perhubungan menyiagakan posko operasi angkutan Nataru untuk mendukung kelancaran transportasi selama libur Nataru. Pada libur Nataru, transportasi darat, laut maupun udara banyak digunakan masyarakat. Untuk mendukung kelancaran transportasi selama libur Nataru, Kemenhub membangun posko operasi angkutan Nataru di terminal dan pelabuhan yang ada di Sumsel dan Bangka Belitung. Dalam posko ini disediakan rest area dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam berkendara. Posko ini juga memantau kelayakan dan kondisi kendaraan agar layak jalan. Kementerian Perhubungan mendirikan posko ini pada 7 terminal angkutan darat dan 4 pelabuhan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Jadi untuk di sektor jalan raya tentu kami koordinasi dengan BPJN ya atau dari PUPR bagaimana mengatasi kondisi infrastruktur jalan yang katakanlah banyak mengalami kerusakan ya, dan saya kira juga teman-teman PUPR sudah melakukan aksi untuk mempersiapkan, memperbaiki kondisi-kondisi jalan tersebut. Lalu kemudian yang kita lakukan sebagaimana tugas kita di Kementerian Perhubungan memastikan kondisi layak kendaraan tersebut. Adanya posko ini diharapkan dapat membantu kelancaran transportasi selama libur Natal dan Tahun Baru. Indah Novanti, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Mari Pak. Mari. Iya, ini suka favorit saya. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria
Urea penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Ingin tahu bagaimana aksi pebulu tangkis dalam negeri dan mancanegara beraksi? Serta sisi lain dari para atlet bulu tangkis di luar lapangan. Semuanya tersaji di sini. Rumah Bulu Tangkis TVRI. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Timur? Kepak Tonggo Gorontalo? Atau pencak silat? Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Setiap hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. TVRI Sportvaganza 2022. Ajang olahraga internasional bergengsi hadir di TVRI. Masih banyak program menarik lainnya yang siap menemani akhir tahun Anda. Nggak ketinggalan serba-serbi dunia olahraga. Dan ada e-sport juga loh. Jangan lewatkan TVRI Sportvaganza 2022. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat. Sejumlah bahan pokok menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Pasar Bogor, Jawa Barat stabil, meskipun ada beberapa yang alami kenaikan, mulai dari ayam potong, telur. Selain itu, komoditas beras mengalami kenaikan. Hal ini diketahui saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau Pasar Anyar, Kota Bogor, Jawa Barat. Pemerintah memastikan kenaikan harga kebutuhan sembako jelang Natal dan Tahun Baru disebabkan turunnya nilai tukar rupiah. Menteri Perdagangan meminta Pemda gencar melakukan intervensi inflasi pasar dengan alokasi subsidi sebesar 2% dari APBD. Kalau yang dipasok beras memang premium ada beberapa yang naik, oleh karena itu Bulog tidak beli beras tapi operasi pasar, kasih terus. Nah, harganya dari Bulog 8.300, jual boleh sampai 9.450, di mana-mana ada barangnya. Memang masih premium masih agak tinggi, mudah-mudahan nanti Januari setelah diguyur lagi oleh Bulog katanya akan makin stabil. Pemerintah rencananya akan terus melakukan upaya penekanan inflasi harga pasar hingga awal tahun depan dengan memantau jalur distribusi komoditas hingga operasi pasar murah. Dari Bogor, Sultoni melaporkan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato bersama Forkopimda menemukan sejumlah harga bahan pokok di Pasar Marisa mengalami kenaikan. Menjelang perayaan Natal 25 Desember 2022 dan Tahun Baru 2023, pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah melakukan sidak di Pasar Marisa. Sidak tersebut juga merupakan arahan Kemendagri untuk memantau harga bahan pokok. Dari sidak tersebut, Bupati menemukan sejumlah harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, di antaranya beras, telur, minyak goreng, dan ikan. Bupati Pohuwato Saipul Buinga mengatakan, kenaikan tersebut masih bisa dikendalikan, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Misalnya harga beras dari harga Rp8.500 per liter menjadi Rp10.000 per liternya. Kemarin itu sama di lapangan, ya, harga-harga beberapa harga pokok naik, contoh telur, beras, dan bahan-bahan pokok yang lain. Tapi masih terkendali harga-harga tersebut.
dan minat juga daripada masyarakat dalam rangka untuk membelanjakan bahan-bahan pokok tersebut itu masih terjangkau. Bupati Saipul juga menambahkan meski mengalami kenaikan harga, namun pihaknya belum mendapati masyarakat yang mengeluh. Hal itu dikarenakan dengan perputaran ekonomi di Pohuwato yang semakin membaik. Fitrianti Tangahu, kontributor TVRI Gorontalo. Saudara, masyarakat diminta tidak perlu panik dengan kenaikan harga beras di pasaran. Bulog memastikan stok beras aman hingga Januari 2023. Pemimpin kantor wilayah Badan Urusan Logistik Kalimantan Selatan M. Imron Rosidi mengatakan masyarakat tidak perlu panik dengan kenaikan harga beras lokal karena Bulog sudah menyiapkan sejumlah antisipasi dan memastikan stok beras aman hingga Januari 2023. Kondisinya saat ini harga mulai banyak kenaikan ya, terutama beras lokal yang ada di Banjarmasin. Tapi Bulog sudah menyiapkan antisipasinya melalui operasi pasar, KPSA ataupun lewat pasar murah. Stok yang kita miliki insya Allah sampai Januari masih aman. Operasi pasar atau program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga dilakukan untuk menjaga harga beras di pasaran agar tidak terjadi lonjakan. Namun beras yang mereka operasi pasarkan bukan beras lokal, melainkan beras unggul dari Sulawesi Selatan yang rasanya tidak jauh berbeda. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia siang hari ini. Akhirnya saya Andin Wijaya dan saya Natasha Paruntu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.